iya. ketukan. Jadi aku rangkumin aja ya yang setelah pagarnya tuh udah pecah. Jadi ada ketukan di lemari, terus ada ini lagi apa hentakan di lantai juga itu ada lagi, tapi nggak se ekstrim yang kayak pertama itu waktu itu. Sama sekarang kalau malam suka dengar suara kayak rame terus orang teriak. Kayak orang Itu ngobrol atau itu teriak-teriak si gitu, 3 sering. itu. Oh, tapi ini juga ada keluargaku sebenarnya ada. yang kayak masak kemarin. Nah, iya, pas bakar-bakaran tuh kan. Jadi sebenarnya ada keluargaku juga yang ngerasa nggak enak di rumah. Itu aneh sih kalau Itu aneh. Sampai apa? maksudnya Nggak pernah uncu ngelihat gitu loh. Jadi enggak, anaknya juga lihat. oh ya, jadi ponakan untungnya aku nggak lihat sih karena aku takut banget itu, apalagi tuh di lantai atas, maksudnya di luar lantai atas, sedangkan kan kami kamar di lantai atas gitu. Itu gimana sih? Nah jadi waktu itu tuh dari awal aja ya tuh waktu, jadi kan kalau ada keluargaku datang tuh aku jadi ngungsi ke kamar mama papaku kan, jadi tidur bareng di kamar papa mamaku, dan keluargaku itu satu keluarga dia tidur di lantai atas, di kamar aku. Nah terus si tanteku ini cerita katanya padahal biasanya kalau tidurnya biasanya kan ada juga tuh tidur di bawah ya kan, di kamar bawah gitu. Nah pas tidur di kamar bawah tuh katanya nggak pernah ngerasain apapun, tapi pas tidur di kamar atas langsung katanya ngerasain yang namanya tuh ketindihan guys. Rep-repan ya kalau kata orang Jawa ya, rep-repan. Nah bahkan katanya ketindihan ini nggak cuma sekali, kayak tidur terus kayak ketindihan tuh kan ya, terus bangun lagi kayak udah selesai ntar ketindihan lagi, kayak memang nggak tenang tidurnya ya. Kayaknya sih ya mau kenalan. penunggunya mau kenalan gitu. Habis itu tanteku setiap ditawarin ayo Uncu tidur atas, manggilnya Uncu kan ya, Uncu tidur atas aja, nggak mau, bener-bener mending di bawah aja deh rame-rame gitu. Kayaknya memang nggak ada perasaan nggak enak tuh ada di situ gitu loh, cuman kita doang kayaknya yang bisa tidur di situ. Kayak Bisa ini ya, berani bisa sudah munculnya. terbiasa gitu. Nanti aku nginep di rumah, nanti ada vlog aku Kita nginep di coba rumah uji kembar, nyali di rumah nggak terus sih? aku di kamar yang jarang itu aku 5 menit deh. Oh, jadi aku ceritain apa yang dilihat sama tanteku. Jadi waktu itu kan lagi bakar-bakaran tuh kan, di depan rumahku tuh ada ininya, kayak bukan pendopo juga, cuman kayak tempat dudukan aja gitu kan, tinggi. Terus ada ayunan di sebelahnya. Nah, jadi waktu itu tuh aku lagi duduknya tuh di ayunan. Terus tanteku nih sama anak-anaknya, sama Erika, sama ya yang lain tuh ada juga di kursi bawah gitu kan, ada yang duduk di deket apa nih? deket tanah. Pokoknya deket tanah, cuman ada ininya juga semen Fondasi fondasi gitu. yang belum jadi. Nah terus tanteku sama anak-anaknya kan di itu, sama Erika di dudukan. Nah terus pas aku lagi ngayun gitu kan, terus tiba-tiba tuh ya di sela-sela kita lagi ngobrol asik tuh, dia uncuku tuh bilang, wodang itu aku atau Erika, soalnya kalau di Lampung itu wodang artinya apa? kakak Kakak perempuan pertama kan. yang Jadi sulung, kakak ya. adik sulung. Jadi dibilang tuh wodang, aku biasa dipanggil wodang kan. Wodang apa itu di atas, kata uncuku kan. Terus aku otomatis ingat ke atas kan. Ya mana cu? Itu di sebelah ini katanya, di sebelah Rumah kosong. di sebelah rumah kosong katanya, tapi langsung masuk ke situ gitu kan. Aku langsung diam. Terus kata anak Anaknya ceweknya, dia bilang, anaknya si Uncu ini bilang, iya mah tadi Uwo bilang Uwo aja ya. Si Uwo juga ngelihat katanya di situ tuh, ya itu apa ya katanya. Terus kan aku nih bingung kan, maksudnya aku nggak lihat tuh, dalam keadaan nggak lihat, jadi nggak tahu apa itu ya kataku gitu kan, tapi katanya kayak agak nyala nyala gitu loh, ada yang nyala gitu di situ. Makin bingung kan aku. Terus kata siapa ya, kemarin bilang kuyang apa ya itu katanya. Terus langsung aku kayak mau ke dalam, mau masuk ke rumah aja gitu, tapi kayak udah merinding. Sebenarnya aku di ayunan itu kan sendiri tuh, kayak pengen duduk nyempil di itu, dudukan, tapi kayak udah nggak muat karena banyak keluarga kan. Ya udah deh, beraniin aja aku duduk di ayunan gitu kan. Nah terus masih dibahas tuh sama si anak-anaknya, terus sama ada anak tanteku juga yang satunya tuh kan, mereka temenan gitu kan. Nah terus masih dibahas-bahas aja tuh sama mereka. Terus kata adikku kan, katanya udah jangan dibahas lagi katanya gitu kan, karena adikku ini kan agak ini juga agak sensitif. Nah jadi kayaknya mungkin si adekku ini merasa nggak enak gitu, kayak ya udah nggak usah dibahas lagi gitu. Soalnya mereka tuh sampai ini nyari penampakan
penampakan nyala kayak mau gitu cari lah. tahu Iya. itu apa namanya gitu. anak kecil Tanya kan. Cuman yang di apa, kepalaku gimana. tuh cuman ada dua sih, antara banaspati atau kuyang. Karena kuyang tuh kan katanya ininya nyala juga ya, Iya, iya. Mau bawahan dipikir itu. positif pun nggak bisa loh, maksudnya kayak kan ada kan yang Iya. mainan dilempar ke atas yang nyala itu beb. Nih, Iya. bahkan sampai digituin kayak Itu apa kosong, mainan apa? yang nyala, terus siapa yang mainin? Bener. Dari kalau kita bilang dari kontrakan masih jauh, tapi itu kan dekat rumah kita gitu nah. Bener-bener Kayak di samping mungkin rumah, kan ya. Kak, bener-bener di samping rumah. Kalau misalnya itu dari tempat kita, itu siapa di situ kan kayak aneh juga, kayak nggak ada deh yang Ya kayak apalagi gitu. Jadi rumah kayak sebelahku. positif Jadi itu bingung. rumah kami itu nggak ini guys, gini, rumah kami itu nggak ada tetangganya. Pokoknya sebelah sininya tuh, sebelah kiri itu rumah yang belum jadi, dan sebelah kanannya tuh rumah kosong yang nggak ditempati lagi, bahkan udah jadi semak-semak yang kami bilang itu asrama. Memang karena memang di situ banyak. Ya kan sudah dijelaskan di yang kemarin itu. Ya kalau kata Pak Ustadz itu tempatnya lah gitu, tapi kami Iya. bilangnya asrama aja karena lebih simple aja nyebutinnya. Lebih enak. Jadi kita bilang asrama. Aku kira yang lihat Uncu sama yang itu yang aku pulang. Sebenarnya agak, iya. Nah itu ternyata ada korelasinya guys. Itu Kan rumah mereka itu berpagar gitu, aku masuk pakai motor, jadi kalau aku mau pulang tuh aku ngeluarin motornya tuh bukan yang bukan yang depan motor keluar gitu tinggal jalan, tapi aku kayak mundur dulu gitu kan, baru ngarahin mau ke arah kanan atau kiri gitu aku pulang. Jadi yang di arah kiri itu jalannya emang gelap banget, yang tembus ke sana, ya ada bak sampahnya. yang ada bak sampah, pohon gede juga, pohon tua gitu ya, Pohon di mundur gitu kan, mundur terus pas aku noleh kan, aku tuh suka bingung kadang mau jalan ke kanan apa ke kiri gitu kan, pas noleh ke kiri itu ada cahaya gitu putih, tapi aku masih mau berpikir bahwa itu lampu motor gitu, cuma Iya benar. di dekat bak sampah itu nggak ada lampu Nggak ada motor kan, motor, itu emang bener-bener gelap banget, jalan itu gelap. pelan gitu loh. Jadi ini kayak ini bak sampah, ini jalan Seberang ini jalan, seberang bak sampah itu dia dari seberang ini Ini masih pelan sahabat ya? dan itu putih dan arahnya emang ke bak sampah, dan itu pelan. Dan aku mau berpikir positif tuh gara-gara dia posisinya tengah-tengah gitu, terlalu tinggi juga enggak, tapi nggak nampak Iya. ke aspal, jadi bener juga melayang dari aspal gitu, jadi kayak gitu. Dan itu arahnya bener-bener ke bak sampah, dan kalaupun emang cahaya lampu nggak ada orang sih pas itu Ya gitu. maksudnya kalau ada motor pun dia pasti kelihatan kan? Iya, Pasti pasti ada kelihatan. bias Ha. bias yang motor di gitu. bawah Karena kan gitu sering tuh ngelihat kayak ada, maksudnya kelihatan aja dari bias rumah kita, lampu rumah Iya, kita tuh iya. kayak ini ada motor nih. Maksudnya bak sampahnya aja masih kelihatan kan gitu. Itu dia bener kayak pelan gitu, terus langsung set gitu. Pertamanya pelan, terus aku nanya kan kayak gini, pelan dulu, terus pas tindakan kedua tuh dia langsung kayak set, ke bak sampah gitu loh. Iya. Makanya aku kaget kan, Iya. ih gitu aku bilang kan, makanya langsung pulang. Sebenarnya di bak sampah tuh memang agak-agak juga loh. katanya ya. Soalnya Jadi Jangan kan sebut keluargaku yang cowok Iya. ini dia jagain rumah, jadi dia jagain rumah sendiri sama ada satu lagi gitu, ada temannya satu lagi kan ya. Nah waktu itu kami lagi nginap di rumah keluarga juga tapi di luar kota. Waktu itu kami tuh nggak tahu apa-apa, kami kira dia di sana tuh kayak aman-aman aja gitu kan ya. Terus nih pas kami udah balik ke rumah, dia tuh ternyata cerita, katanya aku ada ngalami sesuatu yang aneh. Ceritain kata kami kan, malam sekitar jam 10 apa jam 11 gitu. Jadi dia mau buang sampah ke bak sampah yang tadi tuh yang dekat pohon gede yang gelap itu kan ya. Iya, iya. Dia tuh anaknya pemberani banget. Jadi kayak sendiri aja dia jalan ke sana enteng sambil bawa HP kan ya. Udah nih buang sampah ke sana, terus dia balik. Nah, jadi ibaratnya kan dia jalan ke bak sampah itu dia jaraknya tuh nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga kan ya, lumayan lah ya, masih ada gelap-gelapnya aja gitu kan ya. Nah, pas dia jalan balik lagi ke rumah itu, ternyata katanya dari arah belakang itu katanya dia dengar suara langkah kaki. Jadi kayak nanti dia katanya diem, kayak benar-benar dengerin, tapi kayak suaranya tuh benar-benar ada pas dia lagi jalan. Jadi maksudnya kan kayak kita jalan kita tahu nih suara Iya. suara tapak kaki, dan ternyata ada suara tapak kaki yang lain, pasti rasanya itu kan nggak selalu sama Iya, sama iya. tapak kaki kita kan ya. Nah dia dengarnya itu katanya, jadi dia cepet-cepet aja jalan pulang ke rumah katanya, kayak bahkan lari deh dia rasanya tuh. ada sesuatu yang ikut katanya dari belakang itu, makanya dia nggak berani lagi kayaknya buang sampah Serem malam. juga ya. Sampahnya penuh kali ya pas Mungkin malam. daripada bau kan Iya, ya, numpuk bener malam juga malas juga sih. dia. Menurut aku benar macam-macam ya di dekat-dekat rumah kalian itu. Mungkin udah dulu ya guys soal cerita soal yang di kita rumah kembar dan juga rumah kembar, karena memang macam-macam juga ya. Jadi sedikit kami mau membocorkan cerita. Jadi memang salah kami juga waktu video pertama yang tema pakai lilin itu, kenapa kami diganggu karena sorenya itu kami
ngedit yang video pertama kan. Ya, video itu. Ngedit video pertama. Terus kami kan pakai efek-efek gitu kan, ada foto Mas Warna Pocong. harus kita edit gitu iya, ya. ada foto Mas Pocong. Yang paling sompral banget tuh pas yang foto si Mas Pocong. Itu Background mau ngilangin gitu. background biar transparan gitu sama kitanya gitu kan. Terus ternyata pakai apa tuh kak websitenya gitu kan, mungkin karena foto pocong yang kita pilih itu mukanya gelap juga, terus kita klik hapus backgroundnya, mukanya ikut hilang juga. Jadi yang ada cuma Kayak kain kapan langsung gitu. kayak kapan doang, kepalanya Iya, kosong iya. gitu loh. Kayaknya Jadi, deteksinya tuh iya, salah deh itu. jadinya kita ketawa banget di situ, kita kata-katain lah. Banyak sih Iya, ya kita yang kita ketawa banget sih kata-katain, itu. yang Itu kita emang milih, lagi kayaknya dia namanya tersinggung banget sih. yang kita milih ini, yang kita milih Lagi suara heboh kita tuh waktu itu. suara tembangan itu, Iya. kita milih itu Soalnya juga aku kita sengaja banget suka tuh ketawa gitu. Kita kenceng-kencengin ya suaranya Mm-mm. tuh. Malah kita katain itu kayak suara, lebih ke suara menjerit sih gitu, diketawain Iya, gitu. cari Emang, sound juga waktu itu. emang kitanya yang sompral Udah gitu. malam Jadi juga. kita Terus udah malam. mengakui, dan efeknya itu masih sampai Sekarang sih sekarang gitu. sampai kita mau Jadi nge-record sampai kita harus pindah tempat ini nih. sekarang ya tempat. Iya, nih Biasanya kita record di rumah kembar untuk horor. Mm-mm. Jadi hari ini coba di rumah aku. Iya. Karena kita kemarin Udah 2 kali ya. Udah Kita dua 2 kali Coba mau banget. syuting ini horor selalu nggak bisa. Dan alhamdulillah di sini bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar kalau di Oh sini. iya, Film Kak Erik film udah ngalor udah ngidul. udah bilang masalah VN. Jadi kita tuh kayak punya grup gitu. Mm-mm. Cuman ini grup kita tuh sama si gestar kita Hmm. nanti adalah masuk ya. Terus kita tuh tiap malam kayak apa namanya? Kita tuh VN ngobrol suka gitu, ngobrol gitu, kita karena kan ngobrol. dia bakal jadi gestar kita. Jadi kita tuh kayak pengen akrapin dia dulu biar nanti kalau kita udah mulai anu Jadi kita yang nggak lain canggung. juga pasti kan dia sering Mm-mm. bawa Benar. juga. Terus kita VN tadi malam. Ini ya Biar makin- VN-nya ya, dengerin VN-nya udah. guys. Aduh, tembak kamu kucing. Ayo kita guringan. Sudah malam. Esok harus menjalani kenyataan baru lagi. Kada penting banget tuh, kada, pokoknya dah kasih guringan. Sudah malam, jam 11 sudah. Pokoknya intinya aku, karena kita udah tengah malam gitu, jadi aku nyuruh mereka untuk tidur aja gitu. Nah itu guys, jadi aku perjelas dulu. Jadi kan aku tuh ketawa dulu. Nah pas aku ketawa tuh aku ada jeda dulu, baru aku ngomong ngajak tidur itu. Nah di tengah-tengah itu ada suara kayak apa ya, Kalau menurutku kayak ketawa Ketawa orang gitu ya? ngekek, tapi kayak gitu. karena emang aku juga kaget, dan aku tuh sadarnya pas udah ngirim. Aku tuh kan tipe yang kalau udah habis VN-an gitu, udah aku kirim, aku dengan suara aku sendiri. Jadi pas aku denger itu aku juga kaget, itu suara apa gitu, apa tadi ada suara binatang yang aku nggak notice apa pas lagi nge-record gitu. Aku nyebutnya kayak orang kegencet gitu, Kayak cit gitu ya. ya, Sama kayak tikus cuma ada suara tikus. Pasti ada juga di sekitar kita benda-benda yang bergerak Gerak, karena iya, kena karena- dia iya, kan, tikusnya pasti gerak. gitu. Tapi ini benar-benar nggak ada, dan emang di kamar aku jarang tikus sih. Jadi juga aku langsung mikir kayak udah tidur gitu. Dan sebenarnya aku juga nggak langsung tidur, aku ke dapur. Aku suka gitu kalau orang-orang udah pada tidur, aku masih kayak belum ngantuk nih, masuk kayak mau bikin ngantuk dulu, aku pakai headset gitu di dapur. Dan itu adik aku belum pulang, dan aku tuh kayak dengerin lagu, tapi rasanya tuh ngerasa nggak tenang, kayak diawasin gitu di dapur. Udah denger suara itu. Kalau feeling udah kayak gitu, Terus mereka juga masuk lagi, notice mereka ngebahas suara itu kan, jadi kayak langsung oke, yaudahlah ke kamar aja. Dilihat-lihat udah jam berapa, adik aku belum pulang, tuh kayak yaudahlah di kamar aja diem gitu sampai adik aku pulang. Ada juga satu hari aku sama adik aku tuh belum tidur, itu udah jam berapa ya, kami tuh, aku sama adik aku tuh emang anak-anak yang susah tidur di bawah jam 10. Kayak pasti di atas jam 12 gitu kan. Kita kayak asik-asik main HP masing-masing. Kalau di situ kita asik-asik main HP. Tiba-tiba tapi adik aku tuh pertamanya diem, aku yang cium. Aku tuh tipe yang aku harus bilang gitu, walaupun aku punya banyak teman yang temen aku bilang jangan disebut gitu, tapi aku tipe yang ngebilang, aku nyium banget tuh baunya. Pause dulu, ajan. oh iya ajan. Ajan guys, pause dulu deh lagi. Jadi aku tuh tipe yang kalau aku cium apa-apa tuh aku ngomong gitu. Padahal aku punya banyak temen yang kadang aku lagi jalan-jalan kemana aku cium bau-bau gitu, aku ngomong kan, tapi temen aku bilang coba biasakan buat jangan disebut gitu. Nggak bisa, emang anaknya suka kayak gitu kan, bukan suka sih, emang spontan, emang ngomong gitu loh. Terus aku asik-asik nonton Mak Betty.
Oh bukan Mbak Betty. Itu aku lagi kejar episode sinetron dulu gitu, BFF. BFF. Terus tiba-tiba kecium banget bau bunga, bau kembang. Kembang yang kalau kalian mampir ke kuburan terus kayak mau ziarah ke kuburan tuh ada kan yang orang jual-jual gitu tuh, bau bunganya kayak gitu tuh. Nggak tahu sih, pokoknya baunya kurang lebih kayak gitu. Harum-harum gitu, wangi ya. Wangi banget, dia bau banget bunga. Terus aku bilang, dia itu bau apa nih, bau apa gitu kan. Terus si adik aku cuma bilang kayak, harumnya gitu doang dia. Tapi kan mungkin karena dia cowok jadi kayak dia tetap stay cool aja gitu. Berarti segitu pekatnya baunya. Iya, tapi bapakku nggak nyium. Padahal bapakku tuh kayak setengah sadar gitu katanya, antara tidur banget sama enggak gitu. Jadi bapakku tuh denger juga aku ngomong sama adik aku bau ada tuh bau itu. cium-cium itu. Tapi bapakku nggak cium. Berarti yang diciumkan ke Iya. kalian. Terus pas sudah kami tegur-tegur kayak gitu, hilang baunya. Si Kirung masuk, teriak-teriak mau masuk gitu. Enggak tuh setelah yang kedua baunya. Tapi aku tuh cium 2 kali. Tapi di sela bau yang mau ke bau kedua itu aku cium sedikit tipis-tipisnya kayak bau minyak yang Ada di rumah. episode pertama. Iya. Minyak apa kita bilangnya, minyak kayu aja ya? Minyak kayu gitu. Minyak kayu. Terus aku kayak bener-bener kaget, kenapa sampai kesini baunya gitu. Kayak aku nggak tahu memang baunya tuh pas sama persis atau enggak, cuma pas aku cium bau minyak kayak gitu aku langsung kepikiran sama minyak yang di rumah kembar gitu. Aku langsung mikir kayak, kok sampai kesini, kenapa gitu loh. Aku menyadari sesuatu guys. Apa? Yang pas sebelum kita mau rekaman yang kemarin lagi, yang horor lagi itu kemarin kan kita nyium lagi tuh. Yang katamu Eriko dulu pertama nyium, terus kata dia enggak, terus ternyata dia cium, baru ke aku lagi kan habis itu. Tau lah, kalau selain waktu kayak gitu tuh kayak nggak ada nggak ada ya. bahkan sedekat Bener-bener apapun aku beda. sama kaca tuh nggak akan pernah. Iya emang sedekat Baunya apa tuh aku bau kan sering apa? ngomongin di skincarean di kaca nggak ada nyium bau Iya. Jadi aku cium bau minyak-minyak itu, terus udah reda sih bau minyak. Tapi bau minyak tuh bukan yang kayak si bau bunga hilang ya hilang aja gitu. Kalau si bau minyak ini menipis dulu gitu, tipis baru langsung berganti ke bau bunga lagi yang kedua kali. nggak masuk akal. Orang wangiannya aromaterapinya di rumah aku tapi kok Iya, sampai makanya aku bunga bingung. itu? Karena di situ Kok juga ada bau ya. minyak-minyakan juga gitu aku bingung. Itu kayaknya lusa aku ingat kayak jeda sehari gitu. Nah maksudnya kayak jeda sehari baunya dari mana dong? Iya, Makanya waktu itu bener. kita nggak ada ketemu, Nggak ada ketemu, aku masih nggak ada skip ke rumah dulu kalian. gitu. Waktu kita Masih mau rehat syuting dulu. kan juga kamu ada kata kamu. Nah, Oh yang iya, itu, iya, ada. itu sebenarnya aku udah nyium duluan kan, kayak aku nyium ada bau wood oil nih kata aku kan. Pertama gitu doang, cuman apa? Yaudah deh gak usah bilang Lydia. Waktu itu Erika lagi di mana, di bawah rasanya. Terus kan pas aku nyium tuh kayak gitu doang. Cuman kayaknya Lydia kan enggak, tapi aku ya udah deh nggak usah ngomong kata aku gitu. Terus si Lydia ini kayak aku nyium kata Lydia kan. Langsung aku ya aku nyium bau yang sama kata aku. Padahal di hari lain tuh nggak keciuman bau, tapi pas kita mau syuting tuh bener-bener baunya tuh pekat kayak di hidung, dekat hidung gitu rasanya tuh. Iya, Sama-sama nyium. sampai akhirnya kami memilih untuk mencoba syuting di rumah aku. Iya karena udah nggak bisa udah 2 kali malah capek tau nggak, udah banyak ngomong ternyata nggak berfungsi, iya. terus nggak kerekam, terus HP-nya mati kayak Udah sakit hati banget gitu loh. gini loh. Maksudnya kalau misalnya itu kesalahan teknis, bener-bener waktu itu kan kita jeda dulu kan ya buat rekaman horor, cerita-cerita horor, dan itu tuh mikrofon nggak ada yang rusak sama sekali, maksudnya aman, selalu aman. Iya, aman. Dan gangguannya tuh tiap kita mau syuting horor aja ya kan. Tapi kemarin tuh kita juga syuting mau anniversary-an kita juga guys gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan gitu ya, kebocor pokoknya gitulah, Spoiler aja kita lah itu. ya kayak jawab pertanyaan-pertanyaan gitu, dan sama kejadiannya gitu loh. Karena sebelumnya kita udah ini dulu, Iya, kita coba horor kita horor dulu sih sebelumnya. cobanya, makanya udah langsung keganggu dulu tuh bener. Karena mungkin rumah aku juga kebetulannya rumah kita nih sama-sama Iya, iya, bekas tanah kosong, bekas ladang-ladang padang. Iya, Ladang-ladang bekas sahabat-sahabat bekas bekas lapangan kosong yang dirimbuni rumput-rumput tinggi gitu loh. Pas banget sama-sama semak gitu loh. sama ya daunan gitu lah. Iya, malah sekarang di rumah aku depannya banyak ditanam banyak banget pohon Perkebunan. pisang. Ya. Lebih Pohon pisang. Langsung aku keingetan loh. Yang tahu-tahu aja. ya, tahu aja kan, tahu kalau pohon pisang tuh gimana. Ya itu sekarang cuma ngerosting aku. Oke. Tadi tuh kita ada bocoran soal rep-repan, terus ada soal pohon pisang.
mungkin bakal jadi kata kunci untuk pembahasan Ya selanjutnya mungkin kita, ya. mungkin kalau kalian ada cerita tentang ketindihan atau kayak boleh deh kalau astral projection juga boleh karena kayaknya ada kaitan juga sama ketindihan ya Iya, kan. benar. Bisa aja komen di bawah ceritanya Karena atau kita kebetulan kita bertiga pernah mengalami Iya. itu, jadi mungkin kita bakal sharing cerita itu. Dan juga di teman yang guys, berbeda ya, di itu teman yang tuh berbeda. mungkin kita mewakili perasaan kalian, melihat kita doang bacot-bacotan tuh kayak agak-agak mungkin kan kayak pengen mereka ini beda gitu kan, kan tuh pengen kami tuh beda selain cuman bercerita. duduk ngoceh-ngoceh bercerita doang gitu. Kami tuh sebenarnya juga ada niat mau ini, mau jalan-jalan malam. Benar. Kita sebut Kita jalan malam aja sebut ya. jalan-jalan malam aja ya gitu. Segmennya segmen JJM aja apa? Iya, saya jalan-jalan malam, tapi jalan-jalan malam dalam konteks di lantai ganjil. Oh, bentar. Namanya jajam. Jalan-jalan malam. Iya benar. Kita bikin slang kata baru ya, Jajam. Jadi kita punya Jalan-jalan segmen malam. baru itu ada jajam, di mana itu kita bakal uploadin juga di lantai ganjil. Benar itu. Selingan lah ya buat Iya, cerita-cerita daripada ya. kalian lihat kami cuma duduk-duduk, kami juga sebenarnya pegel sih duduk. Pegel. doang. Kita pengen Dan juga kami main pengen lebih juga. aktif juga. Ya, Kita kami pengen lebih pengen aktif produktif. gitu. Jadi kalau kalian Sesuatu yang tahu tempat-tempat mungkin yang entah rumah kosong atau tempat yang di sekitar kalian tuh kalian bener ada ceritanya gitu ya, bisa kasih kalian bisa kasih tahu saran. tempatnya, tapi jangan di komen YouTube. Mungkin kalian bisa langsung ke Instagram kami. DM aja. aja, DM di Gitu. Instagram Karena aja ya, guys. Kalaupun kami dapat tempat, kami akan menghitung alamatnya gitu loh. Ya kita bakal lebih kita cari tahu dulu Iya. bagaimana latar belakangnya. Iya terus benar. bagaimana. Nah, jadi kami pengen jam gitu. Kita pengen jalan-jalan malam di tempat-tempat yang jarang dimasukin orang. Terus bagus lagi kalau emang ada kejadian ceritanya, mungkin pernah ini dulu ada warga yang melihat itu di sini gitu. Iya, Tapi benar. tujuan kami bukan buat menantang, kami Buat cuma menantang, ya iya. buat Kita jalan-jalan buat aja seru-seruan gitu, kali ya. buat Mungkin seru-seruan aja. bisa nanti kita download aplikasi yang radar apa, Ghost Radar gitu dulu. Kita main-main itu ya. Ya seru-seruan aja, seru-seruan Kayak aja ya, ini, seru-seruan. gitu. Walaupun nggak Bisa percaya jadi. juga tapi ya udah Ya, kita aja. jadi bantu support ya guys, supaya Support kita, ya. kami pengen lebih aktif lagi gitu loh, lebih Kami pengen lebih ya produktif. ya Biar beda gitu ya. Kami pengennya tuh lebih menghibur aja gitu. Ya Semoga kan? kalian dengan Menghibur. adanya jajam ini mungkin kalian yang bosen di rumah ya biar menghibur kalian di rumah juga, kalian bisa lihat oh ini jalan ke sini, oh kalian jadinya tahu jalan ini oh Iya, tahu benar. ini Jadi jalan cukup kalian kemana gitu cukup ya. kalian nonton di rumah biar kami yang jalan-jalan. Jadi tapi kalian juga bisa ngerasain gimana suasana Rasanya, di tempat suasananya, itu. dan di jajam nanti juga kita bukan kita full menceritakan tempatnya ya. Mungkin kami akan menjadikan tempat itu tempat syuting kami gitu. Jadi kayak kita bakal cerita horor dari cerita orang yang dikirim orang, kita backgroundnya lokasi di situ gitu loh. Tapi bukan untuk menantang sih, cuman emang. Dan kita juga sebenarnya Kita bukan buat nyari penampakan penampakan juga juga enggak. bukan. Kita emang kayak Jalan-jalan pengen jam. kita pengen Suasananya. suasana yang Ya. lebih dapet ya, Nah, bukan iya. lebih dapet. Oh, Sebenarnya kalau kita- kita di rumah kita sendiri pun juga dapet ya cerita Kita karena kita emang memacu mengalami adrenalin. gitu. Iya. benar-benar. Nah, Ya suasananya dukung aja kali ya. bener. Nah, karena kenapa kita tetap merasa apa yang kita ceritakan? Karena emang kita yang mengalami. Jadi kita pengen ketika kita menceritakan cerita orang, kita juga dapat ngerasain dengan cara itu tadi, background tempatnya kayak emang yang tempat-tempat sepi kayak gitu kita ceritain. Jadi biar kita juga ngerasain cerita orang tersebut. Benar. Oke, so thank you sudah berapa episode semuanya dari episode pertama itu Terima kasih telah menceritakan menemani kami. full Terima tentang kasih. rumah kembar, rumah aku yang pernah terjadi sama kita. Mungkin kalau kasus rep-repan itu nggak di segmen khusus deh. Mungkin kita bakal itu tadi kalau kita ketemu tempatnya kita bakal cerita kayak gitu. Iya. Oh iya, kita juga sebenarnya cerita-cerita kayak gini itu nggak memaksa kalian untuk percaya banget sama apa yang terjadi juga sama kita. Ini karena kita tuh orang-orang awam juga Iya, ya, orang awam memang nggak juga. tahu pasti itu tuh apa gitu. Iya, kan nggak tahu. Tapi kita ceritain apa yang kita alamin aja, apa Bener. yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kayak gitu. Itu terserah kalian mau percaya atau enggak, karena kan ada orang yang belum pernah ngalamin kayak gini nih, jadi kayak emang bener nih orang digini-giniin gitu. Apa sih kayak skeptis gitu. Sebenarnya Jadi pun itu kita pasti terserah ke skeptis dulu kalian. kan ya, kita Iya, tuh gitu. karena kita juga awalnya skeptis juga sih guys. tapi kami bukan mau berarti cerita aja. bukan berarti kami mendoakan kalian mengalami ya. Enggak, maksudnya kami juga awalnya kami tuh orang-orang yang skeptis gitu. Kita selalu skeptis dulu di awal. Iya, dan habis itu akhirnya kami kalau kita kita pikir-pikir kita korelasikan kayak ini nggak masuk akal. Iya, Gitu. yang kita Biasanya gitu yang kita udah pikir kayak oh ini memang aneh, ini memang Iya, bener. ganjil, Makanya kita baru kita ceritakan. ceritain. Oke, pokoknya kami tunggu info kalian tentang tempat-tempat yang kosong, gelap. Bantu ya. Bantu ya guys. Tolong support kami guys. Jangan lupa untuk like,
comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain bell notification. See you on the next video. Bye.